Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Yeli Kusuma Channel. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara membuat room meeting di Webpack. Oke, di sini kita coba dulu. Kita buka Chrome kita. Kita menggunakan search engine dengan Google Chrome. Kemudian kita cari Webpack. Setelah kita ketemu, kita klik yang ini, Cisco Webpack-nya. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Berhubung kita di sini belum pernah masuk atau akun kita belum terdaftar di Cisco Webpack, maka di sini kita akan mencoba untuk sign up. Jika kita sudah pernah mendaftarkan diri di Cisco Webpack, mungkin kita langsung sign in. Jadi kita sign up dulu ya. Selanjutnya, oke, jangan lupa dalam proses ini ya nanti akan kita dimintai oleh pihaknya Webpack email. Kita siapkan email juga. Nah, di sini dalam proses sign in, di sini Cisco Webpack memberikan kita free. Jadi ini tidak ada proses berbayar, cuman di sini kita hanya diberi batasan untuk di room meeting kita ini hanya diperbolehkan hanya 100 partisipan yang masuk. Oke, kita masukkan dulu email kita. Oke, kita masukkan email, kemudian kita sign up. Setelah itu kita isi data ini, Indonesia, oke, negara kita, jadi negara si pendaftar, first name kita coba untuk last name, oke. Selanjutnya kita continue. Oke, dalam proses ini nanti akan ada inbox di email kita, di mana di sini akan ada konfirmasi yang diberikan oleh pihak Webpack ke email kita. Kita cek dulu di email kita. Oke, di sini ada balasan dari Cisco Webpack. Kita coba untuk membuka dan selanjutnya kita create password. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman ini. Kita coba untuk membuat password. Oke, di sini ada new password. Kita coba membuat password. Kita coba di sini. Oke, diperhatikan bahwa di sini dalam proses membuat password ini harus ada 8 karakter, ada at least ada huruf besar, huruf kecil, terus ada number. Jadi variasi dalam membuat password seperti itu. Oke, saya coba untuk membuat password dulu di sini. Di sini. Invalid password, kita coba lagi.
Oke, kelihatannya ini bisa. Oke, kita coba continue. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Jadi dalam proses membuat password jangan lupa dicatat, atau mungkin yang sering terjadi adalah kita lupa dengan password kita. Jadi sebaiknya kita punya pencatatan. Nah, ini tampilan berarti kita sudah masuk ke dalam room-nya atau kita sudah punya di akunnya di Webpack sehingga kita bisa membuat meeting. Nah, di sini sebelum kita untuk membuat meeting, di sini bisa kita ganti dengan foto kita. Jadi ini bisa kita change untuk kemudian upload foto untuk pertanda bahwa di situ uh, milik kita. Kita cari nanti foto, terus kemudian kita upload. Di sini tolong diperhatikan untuk pixelnya hanya sebesar ini dan tidak lebih dari 5 MB. Oke. Selanjutnya di sini ini alamat room meeting kita, jadi nanti kita bisa membagikan personal room kita. Terus kemudian di sini ada meeting, jadi nanti jika kita punya appointment atau janji-janji atau kita membuat meeting, itu bisa kita masukkan di sini meeting-meeting kita. Kita lihat tampilannya di sini nanti akan ada meeting apa saja yang kita uh, buat atau kita planning untuk kegiatan kita. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu untuk di dalam meeting itu isinya apa. Nah, di sini. Oke, terus di sini ada recording. Jadi recording dari rekaman-rekaman kita meeting akan terkumpul di dalam recording di sini. Terus di sini juga ada download dan seterusnya. Nah, kita coba membuat meeting schedule. Di sini kita nanti akan bisa membuat meeting schedule. Yang pertama, di sini kita buat meeting kita, my meeting, all meeting, atau public meeting. Oke, kita buat my meeting. Selanjutnya, di sini ada pilihan tanggal, silahkan mau tanggal berapa kegiatan meeting, schedule kita, silahkan. Ketika kita taruhlah kita membuat untuk tanggal besok, kita akan membuat meeting tanggal 14. Terus kemudian, oke, di sini dari kita buat di tanggal 14, oke. Oke, kita buat bahwa kita akan ada janji di tanggal 14 my meeting. Terus kemudian di sini schedule. Andai kata kita membuat di my meeting ini, meeting kita di tanggal 8, di tanggal ini ada nggak? Nah, di sini akan terlihat. Oke, kita akan membuat schedule, kita akan merencanakan akan ada meeting schedule. Kita klik schedule. Oke, kita buat di sini meeting type-nya Webex Meeting Proofread. Oke, kita bisa buat seperti ini. Meeting topiknya kita buat untuk belajar bersama. Boleh nanti diisi meeting topiknya apa, rencana meetingnya apa. Belajar bersama. Oke, kemudian ini meeting password. Meeting password ini juga bisa kita ganti. Taruhlah saya meeting passwordnya saya ganti angka 12345, memudahkan untuk masuk. Oke, terus attendance-nya ini siapa aja yang mau rencana kita ajak meeting bisa kita beri apa ya istilahnya, kita beri assessment untuk segera bisa apa pemberitahuan dan seterusnya. Biasanya kalau di email di Google itu kita akan diingatkan kalau kita punya
ke, apa istilahnya, kegiatan untuk melakukan meeting. Oke. Oke, kalau ini oke, durasi. Ini juga perlu diperhatikan kapan kita akan meetingnya, kita bisa klik di sini. Kita rencana tanggal 14 meeting. Oke, jamnya jam 9. Oke, PM atau AM-nya dan kemudian berapa durasinya. Maksimal di sini kita akan diberi durasi maksimal hanya 50 menit. Jadi nanti ketika lebih dari 50 menit, durasi kita akan selesai. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah. Oke, semua schedule sudah. Kemudian kita schedulekan. Oke. Jadi di sini akan terlihat kita punya ada event meeting besok tanggal ini tanggal 14 di jam 8 dan ini. Oke. Untuk membagikan ke orang-orang yang akan kita ajak meeting itu bisa kita share untuk meeting number-nya dan password-nya. Dan untuk memudahkan mereka atau teman-teman atau yang rencananya yang akan kita ajak meeting bisa kita copy URL-nya. Jadi di sini ada alamat yang perlu bisa kita copy dan kemudian bisa kita share seperti yang pernah kita dapatkan di beberapa event. Selanjutnya kita coba dulu, kita tes dulu start meeting kita. Kita coba untuk start meeting. Di mana di dalam meeting itu nanti kita sebagai pemimpin, jadi sebagai penyedia kegiatan. Nah, ini di event kita belajar bareng judulnya. Ini kita coba dulu. Oke. Oke, kita start meeting. Ini bisa kita aktifkan. Unmute-nya bisa kita aktifkan dan kamera juga bisa kita aktifkan. Kita start meeting. Oke. Ini akan bisa terlihat di start meeting ini. Nah, ini. Ketika ini ada jadi ini ada tampilannya seperti ini. Sebentar, ini masih kondisi loading. Nah, jadi di situ tadi ada tampilan meeting kita, akan terlihat di sini tampilan meeting kita. Di mana di sini nanti akan ada layar kita. Nah, di sini saya di sini sebagai host yang punya rumah atau yang punya mengelola meeting ini. Di sini ada tanda. Jadi ada bola dunia, bola tandanya. Di sini saya nanti akan bisa melihat berapa partisipan yang ikut dalam kegiatan ini. Di sini saya juga akan bisa mengelola kegiatannya. Terus di sini ada icon-iconnya. Jadi di sini untuk suara, ini untuk kamera, kemudian ini share konten. Jadi ketika kita ingin share sesuatu, di sini kita bisa klik dan kita bisa akan meng-share konten kita. Mana yang rencananya akan kita share atau kita paparkan kepada audiens. Jadi tinggal klik share konten, kemudian di sini ada recording meeting. Terus di sini ada close partisipan, jadi untuk melihat partisipannya. Di sini ada forum di mana chat. Jika kita ingin chat, berkomunikasi atau dengan lewat tulisan, kita bisa chat. Di chat pun juga bisa, kita akan bisa memasukkan kepada siapa yang akan kita tuju atau ke semua partisipan.
Di sini ada log meeting jika ingin menguji kegiatan tersebut untuk tidak boleh ada yang masuk selain itu atau mungkin hanya tertentu audiens. Terus di sini juga ada mikrofon dan seterusnya untuk proses penyetingan. Nah, ini prosesnya ketika kita mengadakan meeting, dan jika ingin menyelesaikan maka kita end meeting. Kita kondisikan end meeting. Oke, jadi ini tampilan bagaimana cara kita membuat forum meeting. Bisa kita gunakan juga untuk siswa-siswa kita dalam proses belajar mengajar. Mungkin ini yang bisa saya berikan terkait dengan bagaimana cara kita mengolah meeting atau kita membuat meeting, atau mungkin kita bisa membuat kelas dengan siswa-siswa kita. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Wassalamualaikum